Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Wulan Ramadhani. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang controlling access to file. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada bab ini, yaitu yang pertama ada basic Linux permission, user group order, change ownership, change permission, execute permission, dan ada review chmod dengan number, chmod pada directory part 1, dan chmod pada directory part 2. Kita akan memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu basic Linux permission. Basic Linux permission yaitu ketika kita memiliki permission read, write, dan execute. Itu saya akan memperlihatkan dulu apa maksud dari permission yang akan dibahas kali ini. Kalian bisa buka dulu terminalnya, lalu ls, dan ini saya mempunyai dua file yaitu show.txt dan task.txt. Kemudian ls-l. Untuk melihat detail dari setiap direktori dan filenya. Nah, ini terdapat huruf yang berbeda, di mana masing-masing huruf itu memiliki arti. Kalau file itu di depannya tidak ada huruf D. Dan jika direktori depannya itu huruf D. Lalu apa maksud dari RWX? Jadi, R adalah direktori, W itu write, dan X itu execute. Jika kalian perhatikan gambar di sini, akses read pada suatu file itu artinya bisa membuka file tersebut. Dan jika memiliki akses write pada direktori, itu berarti kalian bisa melihat isi dari direktori tersebut atau ls. Kemudian jika kalian memiliki akses write pada suatu file, itu berarti kalian bisa memodifikasi file tersebut. Dan jika kalian memiliki akses write pada direktori, berarti kalian bisa melakukan penambahan atau menghapus direktori. Lalu, jika kalian memiliki akses execute pada direktori, itu berarti kalian bisa merunning sebuah file dan bisa cd atau memasukkan ke dalam direktori. Kemudian kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu user group other. Pertama-tama, kalian bisa buka dulu terminalnya, lalu ls-l untuk melihat detail isi file dan direktori. Dan saya akan menjelaskan detailnya. Misal di sini ada desktop. Jadi nama Wulan ini merupakan user dari direktori desktop. Itu milik user Wulan. Lalu sebelahnya itu nama Wulan merupakan nama grup. Jadi siapa saja yang berada di grup Wulan itu nanti akan mendapatkan permission yang sama. Misal ada user baru task 1 atau task 2. Lalu dia masuk di grup Wulan, itu nanti dia akan mendapat permission yang sama dengan grup Wulan. Lalu apa maksud huruf-huruf di depan ini? Jadi huruf D itu untuk direktori, dan jika tidak ada huruf D, itu adalah file. Kemudian di sini terdapat 3 bagian. Pada bagian yang pertama itu ada RWX, kemudian yang kedua ada rmin X, kemudian yang ketiga ada rstrip-X. Jadi apa maksudnya? Pada bagian pertama yaitu RWX, itu artinya read, write, execute, yang mana itu menandakan bahwa permission untuk user itu adalah user Wulan. Lalu pada bagian kedua itu ada rstrip-X, itu menandakan bahwa permission untuk grup. Misal grup pada direktori dokumen, itu dia hanya akan mendapatkan permission read dan execute, dan tidak memiliki akses write, karena write-nya strip. Lalu bagian 3 itu sama, rstrip-X. Di sini dia merupakan permission untuk other. Jadi, rstrip-X merupakan permission untuk other. Other merupakan user, yang bukan user Wulan atau user yang ada di dalam grup. Maka siapa saja akan bisa mendapat akses permission rmin-X pada other-nya. Jadi, kesimpulannya adalah RWX di sini yaitu user.
Lalu r-strip-x permission yang kedua untuk grup dan r-strip-x yang ketiga itu permission pada other. Kita lanjut pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu change ownership. Kalian bisa buka dulu terminalnya, lalu ls. Ini saya memiliki file task.txt dan show.txt. Yang mana jika kita melihat pada detailnya, hak kepemilikan kedua file tersebut adalah user Wulan yang sekarang kita gunakan. Maka saya akan membuat file baru dengan nama ownership.txt. ls-l. Maka file tersebut masih milik user Wulan. Pada video ini saya akan coba membuat user baru dan mengganti kepemilikan file ini. Nah, untuk membuat user baru itu kita bisa masuk dulu ke dalam root. Lalu di sini masukkan komen sudo add user new owner. Lalu di sini kita disuruh memasukkan password barunya. Masukkan lagi. Lalu di sini kita enter saja. Lalu yang ini tekan Y. Nah, sekarang usernya sudah terbuat. Selanjutnya saya akan masuk ke directory home. Lalu ls. Maka akan terdapat user baru, yaitu new owner. Kemudian saya akan masuk lagi ke dalam cd wulan slice. Lalu ls-l. Di sini kita akan membuat file dengan nama ownership.txt. File dengan nama ownership.txt ini akan saya pindah kepemilikannya ke owner, bukan user Wulan lagi. Caranya gimana? Pertama-tama kalian bisa masuk dulu ke user. Jika kita lihat di sini file ownership.txt itu hanya bisa di read dan write oleh user Wulan, kemudian dia hanya bisa di read saja oleh grup Wulan, dan dia hanya bisa di read saja oleh other atau user yang bukan dari grup Wulan saja. Kemudian saya akan lihat di home directory dengan komen su new owner. Kemudian cd ls-l. Di sini bisa dilihat bahwa user new owner berada di grup new owner. Dan juga dia merupakan user dari new owner, yang berarti dia terhitung sebagai other untuk mengakses file ownership-nya. Lalu ls-l. Jadi di sini untuk akses kita hanyalah read. Jadi kita tidak bisa membuat. Kemudian di sini saya akan coba nano ownership.txt. Maka di sini tulisannya adalah unwritable, atau ketika kita tidak bisa melakukan writing di sini. Lalu saya akan exit. Langsung saja merubah kepemilikannya. Kalian bisa masuk ke dalam bar terlebih dahulu. Lalu ls. Di sini saya akan memasukkan komen chown new owner .2 new owner ownership.txt. Lalu ls-l. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa kepemilikan file ownership-nya sudah berpindah ke user dan grup new owner. Kemudian saya akan coba masuk ke user new owner dengan perintah show new owner.
Tadi kita tidak bisa writing pada file, dan sekarang akan dicoba lagi dengan komen nano ownership.txt. Nah, di sini sudah bisa ya. Kita akan memasuki ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu change permission. Kalian buka dulu terminalnya, lalu ls-l, kemudian kita sebelumnya sudah membuat file ownership. Ini menjadi milik dari user new owner, yang mana dia permission baru yaitu min rw, min r, min. Pada pembahasan kali ini kita akan mengubah permissionnya. Pertama saya akan membuat file baru dengan perintah touch permission.txt, lalu ls-l, dan ini file permission itu milik user Wulan dan grup Wulan, dan user Wulan hanya ada read dan write. Kemudian grup dan other-nya hanya bisa melakukan read. Kita akan melakukan permission.txt-nya. Pada bagian grup bisa melakukan write juga. Caranya juga pertama kalian ketikkan komen chmod y plus w permission.txt. Lalu ls-l. Dan pada file permission-nya, pada bagian grup sudah memiliki akses write. Di sini saya akan membuat user new ownership ini masuk ke grup Wulan, sehingga nantinya user new owner ini bisa mengakses permission grup ini. Sebelum itu, saya akan masuk ke dalam user root. Saya akan menambahkan ls user ini ke dalam grup Wulan. Perintahnya adalah sudo usermod min a kecil g besar Wulan new owner. Kemudian coba masukkan ke user dengan komen new owner. Selanjutnya saya akan coba nano permission.txt. Dan di sini kita sudah bisa mengaksesnya, lalu saya akan ketikkan angka 1, 2, 3. Kemudian save, berarti sekarang kita sudah bisa mendapatkan akses write-nya. Lalu bagaimana jika akses write-nya saya hilangkan? Saya akan ls-l, lalu akan mencoba menghilangkan akses write-nya pada permission. Jadi grup user yang ada di Wulan itu tidak akan mendapatkan akses untuk write. Jadi untuk perintahnya adalah chmod y-w permission.txt. Lalu akan saya lihat ls-l. Ya, dan ini write-nya sudah tidak ada ya. Jadi hanya ada akses read saja. Kemudian saya mau cek lagi. Lalu nano permission.txt. Ya, di sini tidak bisa write ya pada filenya, karena write-nya sudah kita hilangkan. Kita akan memasuki ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu execute permission. Jadi, execute permission itu jika kita gunakan pada file kita merunning file tersebut. Jika kita execute permission pada directory, itu berarti kita bisa masuk ke dalam file directory tersebut. Nah, di sini saya memiliki user Wulan dan new owner. Pada defaultnya, seluruh user dia tidak akan bisa melakukan execute ataupun write ke dalam user Wulan. Kemudian, saya akan masuk dulu ke dalam user new owner, lalu saya akan coba masuk ke dalam user Wulan. Di sini permissionnya adalah delete ya, karena pada bagian other dan group diberikan permission execute, sehingga kita tidak bisa masuk atau cd. Lalu caranya gimana supaya kita bisa masuk ke dalam direktorinya? Kita bisa masuk dulu ke root dengan perintah su. Lalu saya akan menambahkan permission execute dan write
ketikkan chmod g plus x ulan slice. Jadi ini kita menambahkan permission execute pada bagian grup di user ulan. Lalu saya akan menambahkan other atau siapapun akan mendapatkan permission execute pada user ulan dengan komen chmod o plus x ulan slice. Kemudian saya juga akan menambahkan permission write pada other atau siapapun yang ada di sini. Kita ketikkan chmod o plus b ulan slice. Dan saya juga akan menambahkan permission write pada grup chmod g plus b ulan slice. Lalu ls min l. Maka other dan group bisa melakukan read, write, dan execute. Jadi yang awalnya kita menggunakan user new owner itu tidak bisa masuk karena kita tidak mendapatkan permission execute. Coba ketikkan su new owner, maka sekarang kita sudah bisa masuk. Misalkan kalian memiliki permission execute pada directory, lalu bagaimana jika kita memiliki permission execute pada suatu file? Di sini saya akan hilangkan dulu permission execute pada other dan group. Kita masuk dulu ke root dengan komen su. Lalu chmod g min x ulan slice. Lalu chmod o min x ulan slice. Kemudian ls min l. Ya, dan ini akses execute-nya sudah hilang. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam user ulan. Jadi misalkan execute pada file, itu kita hanya bisa melakukan pada file yang berbasis shell atau dengan akhiran .sh. Itu tidak bisa. Kemudian di sini saya akan membuat file dengan touch c.sh. Dan di sini saya akan membuat script pada file c.sh. Kita ketikkan nano c.sh. Maka di sini kita akan memasukkan perintah echo tanda kutip hello world lalu tanda seru. Di sini ls min l dan ini file c.sh-nya belum memiliki akses execute. Maka saya akan menambahkan permission-nya, yaitu dengan memasuk dulu ke dalam root, lalu chmod u plus x c.sh. Lalu coba masuk lagi ke dalam user, kemudian saya akan mengeksekusi file .slice c.sh. Dan di sini sudah ada tulisan yang tadi dibuat ya, yaitu hello world. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu review chmod. Jadi di sini saya akan mereview komen chmod yang telah dilakukan sebelumnya, yang mana perintah chmod ini digunakan untuk mengubah permission. Nah, jadi dengan perintah ini kita dapat mengubah permission di video sebelumnya, itu kita sempat menggunakan definisi user, group, other. Jadi kita harus ingat kalau misalkan chmod-nya adalah u plus r, itu berarti kita menambahkan read pada user. Di sini pada directory desktop itu user bisa melakukan read, write, dan execute. Lalu pada directory desktop itu pada bagian group, dia hanya bisa melakukan read dan execute saja.
karena write di sini strip. Kemudian pada bagian other, dia hanya bisa read saja. Jadi huruf O itu adalah other. Kemudian G itu group. Kalau misal kalian mau mengurangi permission pada suatu directory, itu bisa menggunakan lambang minus. Misalkan chmod g-x documents. Berarti di sini kita ingin menghilangkan permission execute pada group. Jadi kalau misal R sama dengan read, huruf V artinya write, lalu huruf X itu execute. Dan jika ada lambang D di depan, itu menandakan bahwa dia adalah sebuah directory. Pembahasan selanjutnya itu ada chmod dengan number. Pada materi kali ini kita akan menggunakan number atau angka, yang mana ini bisa memudahkan kita dan memberikan permission. Ini saya mau memberikan definisinya dulu. Jika execute itu angkanya adalah 1, sedangkan write itu menggunakan angka 2, dan read adalah angkanya 4. Misal di sini saya akan membuat file baru dengan komen touch number permission.txt, lalu ls-min-l. Dan ini file number permissionnya, bahwa user hanya mendapatkan akses untuk read dan write, dan untuk grupnya hanya mendapatkan akses read saja. Kemudian di sini saya akan membuat user agar mendapatkan full access read, write, dan execute. Untuk grup yaitu read, execute, dan other-nya adalah read, write saja. Maka perintahnya itu chmod 756 number permission. Lalu apa maksud dari angkanya? Angka pertama itu mendefinisikan sebagai user. Dan untuk angka yang kedua itu sebagai grup, dan angka ketiga mendefinisikan sebagai other. Kenapa angka 7? Itu karena saya ingin memberikan akses full pada number permission.txt-nya. Jadi saya mengalkulasikan atau menjumlahkan seluruh dari angka yang ada, atau angka dari execute, write, dan read-nya. Lalu kenapa pada bagian grup itu angka 5? Itu karena saya ingin memberikan permission write dan read saja. Karena jika saya menjumlahkan atau kalkulasi angka pada write dan read, itu hasilnya 5. Dan angka 6 ini pada order, karena pada order saya akan memberikan permission read dan write saja. Jadi hasilnya adalah 6. Lalu ls-min-l. Dan di sini permissionnya sudah berubah ya. Lalu bagaimana jika kalian ingin menghapus permission execute pada user? Kalian bisa menggunakan perintah yang tadi, chmod 756 number permission, lalu ls-min-l. Dan di sini execute pada usernya sudah hilang. Kita akan memasuki ke pembahasan selanjutnya, yaitu chown pada directory. Di sini saya akan mencoba mengubah kepemilikan dari sebuah directory, kemudian saya akan coba masuk ke dir1, cd dir1, lalu saya akan membuat directory baru, mkdir dir2. Lalu saya akan membuat lagi mkdir dir2 / dir3. Kemudian ls dir2. Lalu saya akan kembali ke directory awal, cd titik-titik, lalu ls-min-l. Maka di sini hak kepemilikan directory dir1 itu masih Wulan. Nah, saya akan membuat hak kepemilikannya ke user new owner. Masuk dulu ke dalam root, maka di sini terdapat user new owner. Kemudian masukkan perintah chown new owner.
dir 1. Lalu ls min l. Dan di sini hak kepemilikan dir 1 sudah berubah menjadi user new owner. Selanjutnya saya akan merubah hak kepemilikan pada dir B. cd dir 1 lalu ls min l. Di sini terdapat dir 2 yang mana user dan grupnya masih milik user Wulan. Untuk mengubah hak kepemilikan dengan cara cd titik-titik, kita bisa mengubah dulu ke usernya kembali ke user Wulan. chown Wulan dir 1. Dan di sini sudah berubah ya dari user new owner menjadi kembali ke user Wulan. Kemudian untuk mengubah hak kepemilikan sebuah direktori, kita bisa menggunakan komen chown min r besar new owner dir 1. Kemudian cd dir 1 ls min l. Nah, jadi ini sudah menjadi user new owner. Lalu saya akan cd dir 2. Dan di sini juga sudah berubah menjadi new owner. Kita akan memasuki ke pembahasan yang terakhir, yaitu chmod pada direktori. Sekarang kita akan mencoba mengubah direktori pada permissionnya. Nah, di sini saya akan coba membuat direktori dengan perintah mkdir chmod test. Nah, di sini sudah ada ya. Lalu ls min l, maka hak kepemilikannya adalah user Wulan. Dan kita akan coba menghilangkan permission execute pada user. Jadi kita akan menambahkan permission write pada group. Begitu juga dengan other. Kita masuk dulu ke root. Untuk menghapus permission execute pada usernya, kita bisa gunakan komen min x chmod test. Kemudian saya akan menambahkan write pada group dengan komen chmod g plus w chmod test. Begitu juga dengan yang ada chmod other plus write chmod test. Lalu ls min l, maka dia akan langsung berubah ke permissionnya. Segitu saja video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.